Nah, Ummul Mukminin Khadijah punya sahabat namanya Nafisah binti Munyah. Jadi pas berjumpa tuh Pak, diajak Nafisah cerita, tapi kok dingin aja ya Khadijah nih, tidak seperti biasanya, ketawanya hampa. Didesaklah oleh Nafisah binti Munyah. Kau kenapa Khadijah? Tidak ada apa-apa, tidak beda kau dari biasanya. Biasanya agak apalah familiar, hari ini agak pendiam, ketawa pun lain rasanya. Kalau ada masalah ceritalah. Tidak, aku tidak ada masalah. Jujur aja lah Khadijah, kita udah lama berkawan, tahu aku perubahan kau, dari sorot mata kau tuh macam ada berbinar-binar ya juga, cuman agak-agak sedih ada juga. Akhirnya tersebut oleh Ummul Mukminin Khadijah. Kalau kita ingat, Rasulullah yang tidak pernah ada masalah rumah tangganya itu hanya pada Ummul Mukminin Khadijah, Pak. Itu nol permasalahan, itu nol perselisihan. Karena Ummul Mukminin Khadijah bisa memahami Rasulullah, begitu juga sebaliknya Rasulullah pun memahami Ummul Mukminin Khadijah. Karena kenalnya bukan baru, Pak. Jadi kalau kita ingat, di saat Rasulullah lahir itu Ummul Mukminin Khadijah sudah 15 tahun dan sempat jenguk loh Pak, sempat menggendong gitu. Jadi hati-hati juga gendong anak-anak bayi Bu ya, kadang bisa jadi suami. Dan itu sekarang ini tuh banyak tuh Pak, ada tayangan-tayangan mengatakan suami saya mengatakan kenapa kita tidak ketemu dari dulu. Pas dia wisuda, suami masih SMA. Ada ditengokkannya tayangannya di saat saya wisuda, suami saya masih SMA. Jadi cukup lama kenal, ini juga membantu ya Pak ya, membantu untuk bisa memahami. Sudah tahu Rasulullah SAW ini dari kecilnya, akhlaknya. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi oleh Ummul Mukminin Khadijah. Sudah yakin 100% ini suami orang baik. Dan kalau kita lihat proses jatuh cintanya Ummul Mukminin Khadijah itu memang Ummul Mukminin Khadijah yang duluan Pak. Memang Ummul Mukminin Khadijah yang duluan. Karena mendengar kabar yang dibawa oleh Maisarah ketika dia disuruh dagang bersama Rasulullah di Syam. Maisarah itu laki-laki ya Pak ya, bukan perempuan. Nah, jadi janganlah silap pula. Kalau nama Indonesia yang Mai-Mai itu kan perempuan Pak, tapi kalau budak yang mengiringi Rasulullah itu laki-laki. Nah Maisarah inilah yang melapor kepada Ummul Mukminin Khadijah, Muhammad ini nyonya orangnya itu bersih. Jadi selama aku bersama dia itu dia orangnya bersih, kemudian dia itu tidak genit, tidak ada goda-godaan orang. Kalau berjualan itu nyonya tidak ribut, dia jujur apa kelebihan barang ini, apa kekurangannya. Nah tidurnya itu tidak pernah menelentang nyonya, dia tidurnya miringnya ke kanan. Dan ternyata terbukti dalam ilmu kedokteran, tidur kanan bisa menyehatkan jantung Pak. Karena kalau kita tidur miring kiri jantung terimpit, nah, itu yang membuat dia lama-lama rusak. Jadi kalau kita tidur miring kanan jantung tuh aman jadinya. Tapi pesan dokter yang seingat saya, kalau kita tidak bisa menghentikan tidur miring kiri, siapkan aspirin 2 butir, air segelas, jarum 1 Pak. Jadi kalau terjadi serangan jantung di malam hari, minum aspirin itu 2 biji, kemudian jarum itu tusukkan ke seluruh ujung jari. Menjelang ambulan datang kalau sampai pula umur. Lebih baik miring kanan aja lah. Jadi nanti ibu-ibu kasih pengertian Bapak, minta maaf ya Bang ya, mungkin mulai malam ini adek tidurnya miring kanan karena untuk menyehatkan jantung. Kata suami ibu, jantung adek sehat, jantung abang yang sakit. Karena itu tepunggung Pak. Jadi harus kalau hadir dua-duanya alhamdulillah lah sama ngerti ya Pak ya. Nah yang membuat Ummul Mukminin Khadijah itu galau total itu Bu, ketika
Maisarah mengatakan Muhammad ini nyonya, dia itu suka berteduh di bawah pohon bidara. Jadi ada seorang rahib bertanya kepadaku, siapa nama orang yang berteduh di bawah pohon bidara itu? Aku katakan Muhammad bin Abdullah. Tidak ada yang berteduh di bawah pohon bidara setelah Isa alaihissalam, melainkan dia seorang Rasul akhir zaman. Nah, itulah yang membuat Ummul Mukminin Khadijah galau, Pak. Apa yang membuat galau? Bukan tanpa alasan, Pak. Teringat Ummul Mukminin Khadijah di saat dia masih umur remaja, dia sedang berkumpul-kumpul dengan kawan-kawannya. Ada orang Yahudi sambil tertawa-tawa, Pak. Hei gadis-gadis Mekah, telah muncul bintang dari arah timur, pertanda akan lahir seorang Rasul akhir zaman, dan salah satu di antara kalian akan menjadi istrinya. Sambil jalan, Pak. Kawan-kawan Ummul Mukminin Khadijah waktu itu melempar pakai batu karena disangkanya orang gila. Tapi waktu itu hanya Ummul Mukminin Khadijah yang terdiam. Nah, balik lagi kenangan itu yang waktu dia merenung itu, Pak. Apakah aku orangnya? Itu, Pak. Jadi Ummul Mukminin Khadijah mencoba untuk cerita kepada Warokah bin Naufal, sepupunya yang ahli kitab. Cerita sama sepupunya, kata sepupunya positif. Kalau seperti itu akhlaknya, berarti dia memang Rasul akhir zaman. Tambah galau Ummul Mukminin Khadijah. Disembunyikannya rasa itu, Pak. Disembunyikannya rasa itu. Dibuatnya dalam riwayat itu dia hanya menghayalkan kesenangan saja. Biarlah ini jadi kenangan di hati aja. Dibayang-bayangkannya aja, Pak. Dimimpi-mimpikan. Jadi memang betul secara kemajuan zaman saat ini, Bu, orang-orang marketing memang diajarkan untuk bermimpi, Pak, sehingga timbul kekuatan untuk meraih mimpi itu. Itu yang betul tuh, Pak. Diimpi-impikan dulu, kemudian timbul kekuatan untuk mewujudkannya. Jadi Ummul Mukminin Khadijah ini, ya udahlah, aku mimpi-mimpikan aja, paling tidak tenang hati aku, senang hati aku. Nah, Ummul Mukminin Khadijah punya sahabat namanya Nafisah binti Munyah. Jadi pas berjumpa itu, Pak, diajak Nafisah cerita, tapi kok dingin aja ya Khadijah nih, tidak seperti biasanya, ketawanya hampa. Didesaklah oleh Nafisah binti Munyah. Kau kenapa Khadijah? Tidak ada apa-apa, tidak beda kau dari biasanya. Biasanya agak apalah, familiar, hari ini agak pendiam, ketawa pun lain rasanya. Kalau ada masalah ceritalah. Tidak, aku tidak ada masalah. Jujur aja lah Khadijah, kita udah lama berkawan, tahu aku perubahan kau. Dari sorot mata kau tuh macam ada berbinar-binar, ya juga, cuman agak-agak sedih ada juga. Akhirnya tersebut oleh Ummul Mukminin Khadijah, kau tahu Muhammad? Kau suka dengan Muhammad? Jangan keras-keras Nafisah, aku malu. Memang itu bunyi tulisannya tuh, Pak. Cuman saya bawakan dengan gaya saya. Jadi itu tentu saya bawa dengan gaya saya, Pak, kan. Nah, kan mungkin macam itulah saya praktekkan. Jadi supaya bapak dan ibu seolah-olah berada di situ. Itu maksudnya itu, Pak. Coba aja lo jujur kau katakan, kenapa kau dengan Muhammad? Suka aku sama Muhammad nih Nafisah, cuman aku tahu ini tidak mungkin. Umur aku udah 40, Muhammad baru 25. Berapa banyak perempuan Mekah nih naksir sama dia, dia santai aja. Dia tidak pernah ganggu-ganggu perempuan. Sementara aku sudah janda 2 kali, sudah punyalah anak 2. Tidak mungkin rasanya Nafisah. Inilah seorang sahabat menguatkan, Bu. Kau tidak boleh berkata seperti itu Khadijah. Sekalipun umurmu 40, tapi kecantikanmu mengalahkan perempuan berumur 30 tahun. Kau perempuan terpandang Khadijah. Berapa banyak orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha yang menginginkan dirimu. Kau tolak mereka. Kau perempuan mulia Khadijah. Ini yang kawan tuh, Bu. Ini punya kawan mematahkan aja kerja ya, Pak.
Aku suka dengan perempuan tuh, sadarkan diri lah dikit tuh. Tengok muka tuh, umur udah tua, selera ndak. Kadang muak lah saya cerita sama Atuk, nih sakit hati saya lama-lama. Atuk patah hati kawan. Dan ini pernah saya praktekkan, memang kuat jadinya Atuk tuh Pak. Umur udah 76. Ustadz habis ceramah subuh nanti saya mau cerita. Apa tuh? Saya naksir dengan karyawan teh telur di jalan apa nih Ustadz? Umur berapa tuh? 23. Wes, tinggi selera tuh ya. Tapi kalau mau perempuan tuh dia yang rendah seleranya tuh. Tapi untung tak dengar dia yang itu. Gimana menurut Ustaz? Sementara saya udah umur 76 macam ini ya. Cuman terus terang Ustaz, kalau soal tenaga saya ini masih kuat. Semangat tuh. Sekalipun umur Atuk 76 tahun, tetapi ketampanan Atuk mengalahkan laki-laki berumur 80 tahun. Wah, semangat Atuk tuh Pak. Benar ya Pak ya? Kalau dibanding 80 kan masih kuat Atuk tuh. Semangat ya iyalah Ustaz. Cuman beberapa Selasa bertemu lagi, akhirnya makin melemah kekuatan Atuk tuh cerita. Macam kacang padi direbus sebiji saya Ustaz. Loncat-loncat sendiri aja saya nampaknya. Oh iya ya tuh ya, udahlah berhentilah lagi kata saya. Udahlah tuh. Semangat tuh Pak yang penting. Memberikan orang semangat. Tapi janganlah terlalu didorong-dorong. Nah, kata Nafisah binti Munyah, tenang Khadijah, aku yang ngurus ini semuanya. Nah, itulah mak jomblangnya Ummul Mukminin Khadijah. Pas besoknya datang Nafisah binti Munyah ketemu dengan Rasulullah. Muhammad, ya, aku Nafisah sahabatnya Khadijah. Ada apa? Khadijah menanyakan dirimu, tapi jangan kau jawab sekarang, kau pikirlah dulu. Cuman itu aja obrolan Pak, langsung pergi lagi. Jadi tidak banyak-banyak cerita. Kalau kita kan dia gimana cerita, duduklah dulu. Ada. Akhirnya jadi sama mak jomblangnya dia Pak. Itu yang sering terjadi kan Bu. Nah makanya singkatnya ketika mereka menikah, Rasulullah dan Ummul Mukminin Khadijah jauh dari gosip, jauh dari pertikaian, karena Ummul Mukminin Khadijah benar-benar bisa memahami Rasulullah. Bahkan ingat Bu, ketika Rasulullah menerima wahyu, Ummul Mukminin Khadijah yang pasang badan Pak. Di saat Rasulullah takut, sampai kata Ummul Mukminin Khadijah, kalau dia datang lagi kasih tahu aku, karena aku yakin yang menemuimu itu bukan jin, bukan setan, tapi malaikat. Karena kau orang yang gemar bersilaturahim, kau angkatkan beban orang yang berat, kau beri makan orang lapar, kau tunjukkan jalan orang yang tersesat. Tidak mungkin jin dan setan mendekati dirimu. Begitu datang malaikat Jibril Bu, ketakutan Rasulullah. Khadijah dia datang lagi ya. Kan dulu ingat Ibu enggak? Di pangkunya Rasulullah Pak. Duduklah di paha kananku suamiku, telungkupkan mukamu, coba buka matamu, apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah. Duduklah di paha kiriku, telungkupkan mukamu, coba buka matamu, apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah. Sekarang duduk di hadapanku, tatap wajahku, tengok, apakah kau masih melihatnya? Tidak Khadijah, berarti malaikat. Jadi kalau bapak meracau Bu, buatlah macam ini. Coba duduk abang paha kanan aku bang, telungkupkan muka bang, coba buka mata bang, nampak bang? Nampak deh. Coba duduk paha kiri bang, telungkupkan muka bang, buka mata bang, masih tembus. Tembus aja tuh, duduk muka aku bang, tatap wajahku, masih nampak? Parahlah wajah kau lagi. Lebih parah lah nanti katanya kan Bu. Nah itu Pak,